Di tengah ruangan kantor yang dingin oleh AC, suara seorang perempuan terdengar begitu tajam. "Kamu dengar ya, santri miskin kayak kamu itu cuma jadi beban di perusahaan ini." Asmara, HRD muda yang galak, menunjuk tepat ke wajah Tirta yang hanya tertunduk. Di tangan Tirta, sebuah map coklat lusuh ia peluk erat seakan nyawanya ada di sana. Teman-teman sekantor tertawa kecil, ada yang pura-pura kaget, ada yang hanya menonton seolah itu hiburan. Tak ada yang tahu, isi map yang diremehkan itu sedang menunggu saatnya dibuka, dan ketika terbuka, bukan hanya nasib Tirta yang berubah, tapi juga jabatan orang-orang yang selama ini merendahkannya. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, pintu kaca kantor tinggi yang mengkilap terbuka pelan. Seorang pemuda berpeci hitam melangkah ragu, menundukkan kepala setiap kali berpapasan dengan orang. Kemeja putihnya bersih, tapi celana hitam yang ia pakai sudah sedikit pudar warnanya. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah map coklat lusuh yang pinggirnya mulai terkelupas. Namanya Tirta. Umurnya 24 tahun. Baru saja lulus dari sebuah pesantren dan perguruan tinggi sederhana yang bekerja sama dengan pesantren itu. Ia tidak punya banyak barang berharga, tapi ia membawa sesuatu yang lebih penting, yaitu harapan orang tuanya di kampung. Di lobi, Tirta berhenti. Matanya terbelalak melihat interior kantor yang serba kaca, lampu putih yang terang, dan orang-orang berjas rapi berjalan cepat sambil menenteng laptop mahal. Ia menghela napas, menunduk lagi. "Mas, anak magang baru ya?" Satpam tersenyum ramah. Tirta buru-buru membalas. "Iya Pak." Iya, saya pegawai baru, bagian keuangan, nama saya Tirta." "Naik ke lantai 3 saja, Mas. Bagian HRD sudah menunggu." Tirta berterima kasih pelan, lalu melangkah menuju lift. Saat pintu lift terbuka, beberapa orang sudah menunggu di dalam. Tirta menempelkan map coklatnya ke dada, menjaga agar tidak terjatuh. Ia merasa pandangan orang di dalam lift menelusuri penampilannya dari peci sampai sepatu yang agak kusam. Begitu sampai lantai 3, ia disambut ruangan kantor yang luas. Deretan meja dengan komputer modern memanjang sampai ke ujung ruangan. Orang-orang sibuk mengetik, ada yang tertawa kecil sambil melihat layar ponsel. Di salah satu sudut, seorang perempuan muda berdiri dengan tablet di tangan. Rambut coklatnya tergerai rapi, blazer krem menempel di tubuhnya. Wajahnya cantik tapi tegas. Dialah Asmara, HRD perusahaan, yang sudah terbiasa menyeleksi ratusan pelamar kerja. Asmara menoleh ketika mendengar suara langkah ragu di belakangnya. "Kamu Tirta?" Nada suaranya datar. "Iya, Bu, Mbak, iya, saya Tirta." "Panggil saya Asmara. Saya HRD di sini. Ikut saya." Tanpa banyak basa-basi, Asmara berjalan mendahului. Tirta mengikutinya dengan langkah pelan. Map coklat itu masih ia peluk, seolah di dalamnya ada sesuatu yang tak boleh jatuh satu kertas pun. Mereka berhenti di depan sebuah meja kosong. "Mulai hari ini meja kamu," kata Asmara. "Kerjaan kamu bantu tim keuangan input data dan cek laporan. Di perusahaan ini semua diukur dari hasil, bukan dari latar belakang." "Mengerti." Tirta mengangguk cepat. "Insya Allah, saya akan berusaha sebaik mungkin, Mbak." Beberapa orang di dekat situ melirik, lalu saling berbisik. Ada yang mengangkat alis ketika mendengar kata insya Allah yang keluar begitu lembut dari bibir Tirta. Seorang pria muda berkacamata, Randi, menyandarkan punggung di kursinya dan menatap Tirta dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Santri banget," gumamnya pelan, hampir tanpa suara. Asmara memperhatikan map coklat di tangan Tirta. "Itu apa?" tanyanya. Tirta menunduk sedikit. "Ini cuma catatan-catatan saya, Mbak. Sama beberapa berkas penting. Biar saya simpan di laci saja." Asmara mengangguk sekilas, walau dalam hati ia heran kenapa anak baru membawa map lusuh begitu erat seakan memegang surat wasiat.
Tapi ia tidak mau membuang waktu. Ia menjelaskan aturan kantor, jam masuk, aturan lembur, hingga target pekerjaan yang harus dipenuhi. Di sini tidak ada yang dimanjakan, ujarnya tegas. Termasuk kamu. Tidak peduli kamu lulusan mana, asal dari mana, semua dinilai dari kerja. Tirta mengangguk lagi. Saya paham, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Saat Asmara melangkah pergi, Tirta duduk pelan. Ia membuka laci, memasukkan map coklat itu dengan hati-hati. Tangannya sempat berhenti sejenak, mengusap sudut map yang terkelupas. Bismillah, bisiknya lirih. Ya Allah, jagalah apa yang ada di dalam ini. Kalau memang ini jalan untuk membantu orang banyak, tolong kuatkan langkahku. Dari kejauhan, Randi memperhatikan. Di sampingnya, dua orang teman sekantornya, Dika dan Nia, ikut melirik. Anak pesantren banget ya, bawa peci segala, celetuk Dika sambil tertawa kecil. Map lusuh begitu dibawa ke kantor besar. Tambah Nia, menutup mulut menahan tawa. Randi tersenyum miring. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Biasanya yang paling kelihatan alim, kalau salah sekali, jatuhnya paling keras. Tirta belum tahu bahwa hari itu adalah langkah pertama ke dalam dunia yang akan menguji bukan hanya keahliannya, tapi juga kesabarannya menjaga hati. Ia belum tahu bahwa map lusuh di dalam laci itu, kelak menjadi kunci yang mengguncang satu perusahaan. Yang ia tahu, saat jarum jam menunjuk pukul 9, ia menegakkan punggung, menarik napas, lalu mulai menatap layar komputer yang terasa asing, sambil berdoa pelan, berharap semua berjalan baik. Hari-hari pertama Tirta di kantor berjalan penuh kikuk. Ia masih belajar cara menggunakan aplikasi keuangan yang rumit, menghafal nama-nama klien, dan memahami prosedur yang panjang. Setiap kali bingung, ia bertanya dengan sopan, menunduk, dan mencatat di buku kecil. Awalnya, suasana di sekelilingnya terlihat hangat. Randi sesekali membantu, Nia menunjukkan letak mesin fotokopi, dan Dika mengajari cara menggunakan mesin scanner. Mereka bercanda, tertawa, mencoba, membaurkan Tirta ke dalam gaya kantor yang santai. Mas Tirta, pesan teh tarik tidak? Tanya Nia suatu siang. Oh, tidak usah, Mbak. Terima kasih. Saya bawa air sendiri, jawab Tirta, mengangkat botol kecil berisi air putih. Wah, santri banget. Hemat, sahut Dika, tertawa. Tirta ikut tersenyum, menganggap itu gurauan biasa. Ia tahu dirinya memang harus hemat. Gajinya sebagian besar dikirim ke kampung untuk membantu orang tua membayar utang dan menyekolahkan adik-adiknya. Namun pelan-pelan, gurauan itu menajam. Suatu sore, ketika jam kerja hampir selesai, Tirta berdiri di dekat meja printer. Ia menunggu beberapa lembar laporan keluar. Randi mendekati, membawa secangkir kopi. Mas, kata Randi, di pesantren dulu diajarin juga cara pakai printer begini. Tirta tersenyum tipis. Dulu cuma diajarin sabar sama teliti. Mas, jawabnya. Dika yang mendengar ikut menyahut. Pantas ya, sabar banget. Soalnya kalau miskin, cuma sabar yang bisa dipegang. Ucapan itu diikuti tawa kecil. Nia menutup mulut, tapi matanya ikut tersenyum. Tirta terdiam sepersekian detik. Ada tusukan kecil di dadanya, tapi ia memilih menunduk. Pura-pura fokus pada kertas yang keluar satu persatu. Tidak apa-apa, batinnya. Mereka bercanda. Keesokan harinya, Tirta datang lebih pagi. Ia menyempatkan diri sholat duha di musola kecil di ujung koridor. Musola itu sepi, hanya karpet hijau polos dan kipas angin tua yang berputar pelan. Di sana, ia menumpahkan resah yang tidak bisa diucapkan di depan siapapun. Ya Allah, doanya lirih. Kalau ini tempat yang engkau pilih untukku, tolong jaga lidahku dari balas menyakiti. Ajari aku sabar. Tanpa ia sadari, dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, Asmara sempat melihat sekilas. Ia hanya berhenti beberapa detik, melihat Tirta sujud lama di sajadah. Asmara mendengus pelan. Pegawai baru sudah rajin sekali ke musola, gumamnya. Yang penting nanti jangan banyak alasan kalau kerjaannya telat. Hari-hari berikutnya, ucapan-ucapan yang awalnya bercanda mulai menjadi label. Mas Santri, tolong fotokopian ini ya, seru Dika dari kejauhan.
Santri miskin, ikut makan siang tidak? Tanya Nia setengah berteriak. Tenang saja, kami traktir, kamu kan gajinya pasti disimpan semua. Tirta tersenyum hambar. Ia ikut tertawa kecil walau tidak benar-benar merasa lucu. Di dalam hati, ia mulai bertanya, sejak kapan panggilan santri miskin itu terasa seperti cap yang menempel di keningnya. Suatu siang, ketika semua pergi makan, Tirta memilih tinggal di kantor. Ia membuka bekal sederhana dari rumah kontrakan, nasi dengan lauk tempe goreng dan sambal. Di atas meja, map coklatnya ia keluarkan sebentar untuk dipindah posisi. Saat itulah Randi kembali sebentar ke ruangan, mengambil ponselnya yang tertinggal. Melihat Tirta sendiri, Randi mendekat. Wah, makan siang ala santri nih, candanya. Iya, Mas. Yang penting barokah, jawab Tirta lembut. Pandangan Randi melirik ke map coklat lusuh di samping kotak makan. Masih bawa map itu terus ya? Apa isinya sih? Tilawah catatan doa. Tirta tersenyum tipis. Sedikit catatan, Mas. Sama berkas penting. Tidak ada yang istimewa. Randi mengangguk, tapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang besar. Dalam kepalanya, map lusuh itu seperti teka-teki yang menunggu untuk dibuka. Seiring waktu, Tirta mulai menyadari bahwa apapun yang ia lakukan selalu dikaitkan dengan kemiskinan dan latar belakang santri. Ia terlambat sedikit. Dibilang, santri ngantuk karena kebanyakan tahajud. Ia hemat, dibilang, santri pelit karena gajinya minim. Namun setiap sore, ketika orang lain buru-buru pulang, Tirta melangkah pelan ke mushola. Di sana, ia kembali mengadu. Ia tidak meminta agar semua orang diam, ia hanya meminta agar hatinya tidak patah oleh kata-kata yang menancap seperti duri. Asmara, yang melihat dari kejauhan beberapa kali, semakin yakin bahwa anak baru itu terlalu lembek untuk dunia kerja. Dalam pikirannya, kantor adalah tempat yang keras, bukan tempat untuk orang yang terlalu halus dan mudah tersinggung. Asmara belum tahu bahwa kata-kata yang ia remehkan dari dua Tirta di musola kelak menjadi saksi saat Allah membalikkan keadaan. Pagi itu, suasana kantor lebih sibuk dari biasanya. Ada laporan keuangan bulanan yang harus diserahkan ke direktur sebelum jam 3 sore. Randi dan tim keuangan mondar-mandir, mencetak data, menelpon klien, dan memeriksa angka di layar. Tirta duduk di mejanya, fokus pada lembar kerja yang tampak penuh angka kecil. Tugasnya sederhana, memindahkan beberapa data dan memastikan tidak ada angka yang salah. Namun, karena belum terlalu terbiasa dengan sistem, ia bekerja lebih pelan. Mas Tirta, ini data transfer bulan lalu sudah kamu input semua? Tanya Randi tanpa menoleh. Sebagian besar sudah, Mas. Tinggal 2 file lagi. Saya sedang cocokkan nominalnya supaya tidak salah. Jawab Tirta. Cepat ya, jam 1 siang rapat internal. Jangan sampai telat. Tirta mengangguk, matanya kembali ke layar. Ia mengecek satu persatu, memastikan angka yang ia masukkan sesuai dengan bukti transaksi. Namun di salah satu file, ada angka yang terasa janggal. Ia melihat nominal yang tidak cocok dengan dokumen pendukung. Keningnya berkerut. Kenapa bisa beda ya? Batinnya. Waktu berjalan. Karena terlalu fokus pada file yang janggal, Tirta terlambat menyelesaikan bagian kecil lain. Ia yakin, angka itu tidak boleh dibiarkan, sehingga ia menunggu Randi kembali ke meja untuk bertanya. Sayangnya, Randi justru sibuk di ruangan lain. Jam 1 kurang 10 menit, Asmara muncul di antara deretan meja. Tim keuangan, rapat di ruang meeting sekarang, katanya lantang. Semua orang bergegas. Randi merapikan berkas, Dika membawa laptop, Nia menenteng map biru. Tirta berdiri buru-buru, namun file yang ia kerjakan belum selesai sepenuhnya. Di ruang meeting, layar proyektor menampilkan tabel besar. Randi menjelaskan poin-poin penting. Asmara duduk di depan, mengamati satu persatu angka di layar tablet miliknya. Awalnya semua berjalan lancar, sampai Asmara berhenti di satu bagian. Tunggu, ujarnya. Ini data transfer klien utama, kenapa ada selisih di sini? Randi menoleh ke layar, keningnya berkerut. Seharusnya tidak ada selisih, Mbak. Bagian itu sudah saya delegasikan ke Tirta. Semua kepala spontan menoleh kepada Tirta yang duduk di ujung meja, dekat dinding.
Jantung Tirta berdegup kencang. Ia tahu bagian itu yang tadi ia periksa. Asmara menatap tajam. Tirta, kamu yang input data ini. Iya, Mbak, jawab Tirta, suara bergetar halus. Tapi saya memang menemukan kejanggalan. Saya belum sempat menyelesaikannya karena menunggu memastikan, khawatir salah langkah. Asmara menghela napas keras. Yang kita butuhkan sekarang laporan lengkap, bukan penjelasan bertele-tele. Kalau kamu ragu, kenapa tidak segera lapor sebelum rapat? Randi ikut menimpali. Iya, Mas. Telat sedikit saja bisa mengacaukan semua. Suasana ruang meeting mendadak panas. Beberapa orang saling pandang, menunggu apa yang akan terjadi. Asmara berdiri, berjalan pelan mengitari meja, lalu berhenti tepat di samping Tirta. Suaranya meninggi, jelas terdengar ke seluruh ruangan. Kamu dengar ya, Tirta? Di perusahaan ini, kita tidak dibayar untuk ragu. Kita dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau begini terus, kamu cuma akan jadi beban. Tirta menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa yang ia lakukan murni, karena ingin menjaga keakuratan laporan, tapi lidahnya keluh. Rasa malu menekan dadanya. Ia bisa merasakan tatapan rekan-rekan kantor menembus punggungnya. Asmara melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih menusuk. Kamu mungkin terbiasa dengan cara pesantren, semua pelan, semua sabar. Tapi ini dunia kerja, bukan pondok. Santri miskin seperti kamu harus bisa bergerak lebih cepat kalau mau bertahan. Mengerti? Kata-kata itu menggema di ruang meeting. Santri miskin. Dika menelan ludah, Nia memalingkan wajah, merasa terlalu jauh. Randi hanya diam, namun ada kilatan puas di matanya. Ia tahu, fokus sekarang bergeser dari laporan yang agak kacau, menjadi kesalahan anak baru. Tirta menggenggam ujung map kecil yang ia bawa, bukan map coklat utama, tetapi map tambahan berisi beberapa catatan. Jemarinya bergetar, tapi ia tetap menahan diri. Maafkan saya, Mbak, ucapnya pelan. Saya salah karena tidak segera bertanya. Saya akan perbaiki sekarang juga. Asmara menghela napas tajam. Setelah rapat ini selesai, kamu tidak pulang sebelum semua data beres. Dan mulai sekarang, kalau ragu, lapor. Jangan sembunyikan ketidaktahuan di balik alasan teliti. Rapat berlanjut, tapi suasana sudah berubah. Tirta duduk diam, telinganya menangkap bisik-bisik lirih. Kasihan juga ya, tapi ya itu, lembek, bisik salah satu karyawan. Sudah dibilang, gaya santri tidak cocok di kantor besar, sahut yang lain. Usai rapat, orang-orang keluar satu persatu. Randi menepuk bahu Tirta. Tidak apa-apa, Mas. Namanya juga belajar. Tapi ya itu, di sini kalau salah sedikit, efeknya besar. Tirta hanya tersenyum lemah. Siang itu, ia kembali ke meja kerja. Sementara yang lain istirahat, ia menatap layar, memperbaiki satu persatu angka. Ia juga kembali ke file yang tadi terasa janggal. Kini, dengan kepala yang masih panas, ia memaksa dirinya tetap teliti. Dan di tengah angka-angka itu, ia melihat sesuatu. Ada pola yang aneh, serangkaian transfer yang seperti sengaja dipecah kecil-kecil, namun totalnya justru membengkak. Ini, apa, batinnya? Tapi ia menyimpan dulu pertanyaan itu di dalam hati. Ia tahu, untuk saat ini, yang penting adalah menyelesaikan laporan dan menebus kesalahan yang baru saja mempermalukannya di depan semua orang. Di ujung hari, ketika kantor mulai sepi, Tirta bangkit menuju mushola. Lututnya terasa lemas, bukan karena lelah fisik, tapi karena beratnya menahan rasa malu. Di atas sajadah, air matanya akhirnya jatuh. Ya Allah, bisiknya, jika teguran tadi adalah peringatan untukku, aku terima. Tapi jangan biarkan hatiku membenci siapapun. Tunjukkan jalan kebenaran, walau harus lewat rasa sakit. Ia belum tahu, kejanggalan yang ia temukan di file hari itu akan membawanya ke dalam pusaran masalah yang jauh lebih besar dari sekadar teguran di ruang meeting. Sejak kejadian di ruang meeting, Tirta seperti menempel pada mejanya. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam. Setiap angka di layar ia teliti 2 kali, kadang 3 kali. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak hanya lamban dan ragu, seperti yang Asmara katakan.
Beberapa rekan kantor mulai terbiasa melihatnya lembur. "Mas Santri, pulang jam berapa?" tanya Nia suatu malam sambil menguap. "Sedikit lagi, Mbak. Tinggal cek laporan harian," jawab Tirta. "Jangan bilang nanti tidur di musola lagi," seloroh Dika. Tirta terdiam. Ternyata mereka tahu. Beberapa kali, ketika lembur sampai larut, ia memang memilih istirahat sebentar di musola, bersandar di dinding, memejamkan mata sejenak setelah sholat. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, lampu di sebagian kantor dimatikan. Hanya deretan lampu di area keuangan yang masih menyala. Suara kipas pendingin komputer dan ketikan tombol menjadi musik latar yang menemaninya. Di layar, Tirta membuka kembali file yang beberapa hari lalu terasa janggal. Ia mulai mencatat di buku kecil pola-pola aneh yang ia temukan. Transfer dipecah tanggal segini, lalu lagi tanggal segini. Nominalnya aneh. Kenapa uang keluar ke rekening yang tidak tercatat sebagai vendor resmi? Gumamnya lirih. Ia berdiri, menuju ruang arsip. Di ruangan itu, rak-rak tinggi berisi map warna-warni berjejer. Tirta mencari nomor dokumen yang cocok dengan transaksi di layar. Setelah beberapa menit, ia menemukan satu map biru dengan label tanggal yang sesuai. Saat ia buka, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada perbedaan antara bukti transaksi kertas dengan data di sistem. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja memanipulasi nominal ketika memasukkan data ke sistem digital, namun menyisakan jejak di arsip fisik. Ini bukan kesalahan biasa, batinnya. Ada yang sengaja. Tirta duduk di kursi arsip, memijat pelipis. Pikiran bercampur aduk. Ia hanya pegawai baru, bahkan masih sering dipanggil santri miskin. Kalau ia sembarangan menuduh, bisa-bisa justru ia yang dianggap mencari masalah. Namun di sisi lain, ia teringat nasihat guru di pesantren. Kebenaran itu tidak selalu nyaman, Tirta. Tapi kalau kamu diam ketika tahu, kamu ikut memikul dosa. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengumpulkan beberapa salinan fotokopi untuk dirinya. Semua ia simpan rapi di map coklat lusuhnya. Map itu kini tidak hanya berisi ijazah, surat lamaran, dan beberapa catatan doa, tapi juga potongan-potongan bukti yang ia yakin suatu saat akan berguna. Setelah beberapa jam mengutak-atik data, Tirta berjalan ke musola. Musola itu remang, hanya diterangi lampu kecil. Namun suasananya menenangkan. Ia menggelar sajadah, sholat 2 rakaat, lalu duduk bersandar. "Ya Allah," ucapnya lirih, "aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau aku diam, aku takut engkau murka. Kalau aku bicara, aku takut mereka marah. Tapi aku percaya, engkau lebih tahu siapa yang engkau jaga dan siapa yang engkau bukakan aibnya." Ia menutup mata. Kepenatan menguasai tubuh. Tanpa sadar, ia tertidur dalam posisi duduk. Map coklat masih ia peluk di dada. Beberapa jam kemudian, langkah kaki terdengar di koridor. Satpam yang berkeliling malam itu memeriksa satu persatu ruangan. Ia sempat membuka pintu mushola, dan tersenyum kecil ketika melihat Tirta tertidur memeluk map. "Anak ini lagi," gumamnya, "kerja sampai malam, ujung-ujungnya tidur di sini." Satpam menutup pintu pelan, membiarkan Tirta beristirahat. Keesokan paginya, Tirta terbangun dengan leher kaku. Ia melihat jam di ponsel, sedikit panik karena waktu sudah hampir mendekati jam kerja. Ia bergegas merapikan diri, menyimpan map coklat ke dalam tas, lalu menuju meja kerjanya. Tanpa ia sadari, saat ia tertidur di mushola tadi malam, seseorang sempat melewati koridor dan melihat pintu yang sedikit terbuka. Siluet Tirta yang memeluk map lusuh itu terlihat jelas. Orang itu berhenti sebentar, mencoba menebak, lalu berlalu dengan senyum tipis. Orang itu adalah direktur perusahaan. Ia tidak masuk, tidak membangunkan Tirta. Ia hanya berdiri, memperhatikan sebentar dari kejauhan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang membuat pegawai baru itu begitu keras bekerja, sampai rela tertidur di mushola dengan memeluk map seolah memeluk sisa harapan yang ia punya. Dan di pagi hari itu, tanpa sepengetahuan siapapun, direktur sudah mulai menyimpan rasa ingin tahu pada sosok santri miskin yang sering jadi bahan candaan di kantor. Beberapa minggu setelah kejadian rapat yang menegangkan, kantor kembali dibuat heboh oleh kabar baru. Bisik-bisik kecil beredar di setiap sudut.
Dari pantry sampai ruang arsip, semua membicarakan hal yang sama. Kepala Divisi Keuangan mau dipindah ke cabang luar negeri. Dengar-dengar begitu, bisik Nia pada Dika. Serius? Dika membelalakan mata. Berarti jabatannya kosong dong. Siapa yang bakal naik? Nia mengangkat bahu. Katanya sih antara Randi atau orang baru yang bakal direkrut dari luar. Tapi ya kita tidak tahu. Rumor itu sampai juga ke telinga Tirta. Ia mendengarnya ketika sedang mengisi air di galon. Dua karyawan dari divisi lain mengobrol cukup keras. Kalau Randi yang naik, ya wajar sih. Dia kan kesayangan kepala divisi sekarang. Yang penting bukan anak baru itu, santri miskin itu. Kebayang tidak, kalau dia pegang keuangan, nanti kantor dipenuhi ceramah. Mereka tertawa, tidak menyadari bahwa Tirta berdiri tidak jauh di belakang mereka. Tirta menunduk, pura-pura sibuk dengan galon. Kata-kata itu lagi-lagi menusuk, tapi ia memilih diam. Di meja kerja, suasana semakin tegang. Randi tampak lebih rajin, sering lembur, dan semakin dekat dengan kepala divisi. Mereka sering mengunci diri di ruang kecil, membahas sesuatu sambil menunduk di depan layar laptop. Suatu kali, ketika pintu belum tertutup rapat, Tirta yang lewat tidak sengaja mendengar kalimat singkat. Pokoknya, angka ini harus aman dulu. Kalau nanti ada audit mendadak, kita bisa celaka. Suara kepala divisi terdengar cemas. Tenang saja, sahut Randi. Selama anak-anak baru dan staf biasa tidak banyak tanya, semua beres. Lagi pula, yang lain juga dapat bagian. Tirta berhenti sejenak, tapi ia tidak berani menoleh. Ia tahu, itu bukan wilayahnya. Namun kata-kata angka ini harus aman kembali mengingatkannya pada kejanggalan yang ia temukan. Di sisi lain, Asmara juga merasakan tekanan. Atasan langsungnya mengisyaratkan bahwa ia harus bisa menjaga stabilitas tim keuangan di tengah isu pergantian jabatan. Ketika mendengar nama Randi sering disebut sebagai calon kuat, Asmara merasa lega. Menurutnya, Randi orang yang ambisius, lincah, dan mengerti bahasa atasan. Satu hal yang membuatnya tidak nyaman hanyalah sosok Tirta. Bagi Asmara, Tirta seperti puzzle yang tidak pas dengan gambar besar kantor. Terlalu sederhana, terlalu lembut, terlalu religius. Ia khawatir, anak baru itu akan memperlambat ritme kerja dan merusak reputasinya sebagai HRD yang selalu merekrut orang-orang tangguh. Suatu sore, ketika Tirta sedang fokus di depan layar, Asmara datang mendekat. Tirta, ikut saya sebentar, katanya singkat. Mereka masuk ke ruang kecil HRD. Asmara duduk, menatap berkas di tangannya, lalu menatap Tirta. Akhir-akhir ini kamu sering lembur. Iya, Mbak, jawab Tirta. Saya ingin memperbaiki cara kerja saya, dan ada beberapa data yang... Asmara mengangkat tangan, memotong. Saya apresiasi kamu rajin. Tapi jangan sampai waktu kerja kamu habis untuk hal yang tidak penting. Tugas utama kamu adalah mengikuti arahan atasan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Mengerti? Tirta mengangguk. Yang kedua, lanjut Asmara, saya dengar kamu sering berada di ruang arsip sendirian malam-malam. Ngapain? Tirta sedikit kaget. Ia tidak menyangka gerak-geriknya diperhatikan. Saya mengecek kembali beberapa dokumen kertas, Mbak. Karena saya menemukan sedikit perbedaan dengan data di sistem. Saya takut ada yang salah input, jadi saya... Tirta, Asmara kembali memotong, kali ini dengan nada lebih tegas. Kamu pegawai baru. Kamu belum mengerti semua alur di sini. Kalau kamu sembarangan menyentuh arsip dan mencurigai data, nanti kamu justru mengacaukan kerja orang lain. Fokus saja ke tugas yang diberikan. Jangan merasa paling teliti. Ada nada sinis yang tipis, tapi jelas terdengar. Tirta menunduk. Baik, Mbak. Saya hanya tidak ingin ada kesalahan yang merugikan perusahaan. Asmara menyandarkan punggung. Kalau kamu benar-benar peduli perusahaan, ikuti prosedur. Kalau ada yang aneh, lapor ke atasan langsung dulu, jangan bergerak sendiri. Dan satu lagi, jangan terlalu dekat dengan direktur. Dia memang baik. Tapi kalau anak baru terlihat terlalu sering berinteraksi, orang lain bisa salah paham. Tirta tertegun. Ia baru sadar, gosip tentang dirinya sudah mulai beredar. Padahal,
Pertemuannya dengan direktur baru sekali, itu pun saat direktur kebetulan melihatnya membantu satpam menemukan dompet yang tertinggal di lobi. Direktur menawarinya masuk ke ruangan sebentar, menanyakan kabar, dan menyinggung soal kerja. Di sana, Tirta hanya menjawab jujur ketika ditanya apakah ada hal yang membuatnya tidak nyaman dalam pekerjaannya. Ia hanya menyebut, "Saya menemukan beberapa angka yang terasa janggal, Pak," tanpa menyebut nama siapapun. Direktur menanggapinya dengan serius, lalu menyuruhnya mengumpulkan bukti pelan-pelan. Tapi rupanya kabar itu melebar. Di luar, orang lain menyebutnya mata-mata. Saat Tirta keluar dari ruangan HRD, beberapa pasang mata memandang dengan cara berbeda. Ada yang sinis, ada yang penasaran, ada yang seolah-olah berkata, "Memang dasar, santri miskin kalau dapat kesempatan sedikit langsung cari muka ke atasan." Tirta menahan napas panjang, lalu kembali ke mejanya. Ia membuka laci, mengusap map coklat lusuh yang tersimpan di dalam. Di dalam map itulah bukti-bukti yang semakin ia kumpulkan. Setiap hari, sepotong demi sepotong, puzzle besar mulai terbentuk. Sementara di sisi lain, Randi dan kepala divisi terus merasa aman. Mereka tidak tahu, satu demi satu langkah mereka diamati oleh seorang pegawai baru yang sering mereka anggap remeh. Dan di atas semua itu, rumor jabatan yang terus berhembus membuat setiap orang semakin tegang, semakin siap saling menjatuhkan, termasuk Asmara yang mulai tanpa sadar menarik garis batas antara dirinya dan santri miskin yang dianggap tidak layak berada di lingkaran permainan besar kantor. Pagi itu, suasana kantor tampak biasa saja, tapi hati Tirta berdebar tidak biasa. Seorang satpam menghampiri mejanya dengan langkah pelan. "Mas Tirta," ucapnya, direktur manggil ke lantai paling atas. "Sekarang." Tirta refleks berdiri. Saya, iya, Mas." Namanya disebut langsung. Beberapa kepala menoleh. Nia mengangkat alis, Dika pura-pura sibuk, Randi menghentikan ketikan dan mengamati dengan sudut mata. Tirta mengangguk pelan, mengambil map coklat dari laci, lalu melangkah menuju lift. Di lantai paling atas, ruangan direktur terasa berbeda. Dinding kaca lebar memandang ke kota, meja kayu besar berdiri rapi, dan di sudut, ada rak buku yang penuh. Direktur, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih, duduk sambil menutup laptop ketika Tirta mengetuk pelan. "Masuk," suaranya tenang. "Assalamualaikum," sapa Tirta, menunduk. "Waalaikumsalam," direktur tersenyum tipis. "Duduk, Tirta." Tirta duduk dengan badan tegak. Tangannya memegang map coklat begitu erat sampai jarinya memutih. "Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini?" tanya direktur. "Saya tidak yakin, Pak," jawab Tirta jujur. "Kalau ada kesalahan saya, mohon diberitahu agar saya bisa memperbaiki." Direktur menggeleng pelan. "Bukan soal kesalahan. Beberapa hari terakhir, saya mendengar banyak hal tentang kamu. Ada yang bilang kamu rajin lembur, ada yang bilang kamu terlalu mencampuri urusan arsip, ada juga yang bilang kamu mulai dekat dengan atasan." Ia tersenyum tipis. "Menarik, untuk ukuran pegawai baru." Wajah Tirta memerah. "Saya hanya ingin memastikan data yang saya kerjakan benar, Pak. Saya menemukan beberapa perbedaan antara dokumen kertas dan data di sistem. Saya takut kalau diam, nanti merugikan perusahaan." Direktur mengamati wajah Tirta, mencari kebohongan dan tidak menemukannya. "Map yang kamu pegang itu, isinya apa?" tanya direktur, mencondongkan tubuh. Tirta membuka map perlahan. Di dalamnya ada fotokopi bukti transfer, catatan kecil, dan kertas-kertas yang disusun berurutan. "Ini, beberapa bukti yang saya kumpulkan, Pak. Saya belum berani menyimpulkan apapun. Saya cuma merasa, ada aliran dana yang tidak wajar. Mungkin saya salah, tapi saya tidak sanggup pura-pura tidak melihat." Direktur mengambil beberapa lembar, membaca sekilas. Keningnya mengerut. Semakin banyak lembar yang ia lihat, semakin dalam kerutan itu. "Sejak kapan kamu kumpulkan ini?" "Beberapa minggu, Pak. Setiap lembur, saya cocokkan pelan-pelan." Direktur menyandarkan punggung, menghela napas panjang. "Tahukah kamu, kalau apa yang kamu kumpulkan ini benar, maka kamu baru saja menyelamatkan perusahaan dari lubang besar." Suaranya pelan tapi berat. Tirta menunduk, dada berdegup.
Saya hanya ingin jujur dalam kerja, Pak. Itu saja. Direktur menatapnya lekat-lekat. Baik. Mulai hari ini, kamu tetap bekerja seperti biasa. Jangan tunjukkan bahwa kita sudah bicara. Saya akan meminjam map ini sebentar, nanti saya kembalikan. Dan kamu, kalau menemukan data lain yang janggal, catat dan simpan. Jangan dibicarakan dengan siapapun kecuali saya. Bahkan dengan atasan langsung saya, Pak. Bahkan, jawab direktur mantap. Beberapa hal terlalu sensitif untuk dibicarakan sembarangan. Kamu tidak perlu curiga pada siapapun. Tugasmu hanya satu, jujur pada pekerjaan. Sisanya, biar saya yang urus. Ada jeda sunyi. Tirta menelan ludah. Pak, kalau suatu saat ada orang yang tersakiti karena ini, kebenaran memang sering menyakiti orang yang terbiasa bersembunyi di balik kebohongan, kata direktur. Tapi yang jujur tidak akan benar-benar dirugikan. Percaya saja. Tirta mengangguk pelan. Sebelum pamit, ia menatap map coklat yang kini di tangan direktur. Rasanya seperti menyerahkan bagian dari dirinya sendiri. Namun di dalam hati, ia berdoa, semoga map itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Saat Tirta keluar dari ruangan, pintu lift terbuka dan Asmara berdiri di dalamnya. Mereka saling pandang beberapa detik. Kamu dari ruangan direktur? Tanya Asmara, nada suaranya datar tapi matanya tajam. Iya, Mbak. Beliau hanya menanyakan beberapa hal. Jawab Tirta hati-hati. Asmara mengangguk kecil, tapi dalam dadanya, sesuatu mengganjal. Bagi seorang HRD, kedekatan pegawai baru dengan direktur adalah alarm. Dan sejak saat itu, cara Asmara memandang Tirta perlahan berubah. Bukan hanya sebagai pegawai lugu, tapi juga potensi ancaman bagi stabilitas yang selama ini ia bangun. Kabar pertemuan Tirta dengan direktur menyebar lebih cepat daripada email resmi perusahaan. Tidak ada yang tahu siapa yang mulai bercerita. Yang jelas, sore itu hampir semua sudut kantor sudah membicarakannya. Masa iya si direktur manggil dia sendirian? Bisik Nia pada Dika di dekat pantry. Katanya sih, direktur tertarik sama cara kerjanya yang teliti, sahut Dika sambil menuang kopi. Tapi bisa juga karena yang lain. Randi muncul membawa beberapa berkas. Yang lain apa? Tanyanya, pura-pura santai. Dika canggung sejenak. Ya, karena mungkin direktur butuh orang baru buat ngobrol soal tim keuangan. Randi menyeringai miring. Atau mungkin karena dia pengen punya mata-mata di dalam tim. Dan siapa yang paling pas selain pegawai baru yang lugu? Santri miskin yang bisa digerakkan dengan janji sedikit kenaikan jabatan. Nia menelan ludah. Masa sejauh itu, Ran? Randi mengangkat bahu. Di kantor besar, semua mungkin saja. Apalagi yang datang dari pesantren, biasanya polos sekaligus mudah dibentuk. Jangan-jangan selama ini dia sering ke ruang arsip, karena diminta direktur kumpulin data orang-orang tertentu. Omongan itu mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri. Dalam waktu singkat, label baru menempel di punggung Tirta. Bukan hanya santri miskin, tapi juga mata-mata atasan. Siang itu, di ruang kerja terbuka, suasana terasa lebih berat. Tirta duduk di mejanya, mencoba fokus, namun ia bisa merasakan tatapan-tatapan aneh mengarah kepadanya. Asmara berjalan melewati deretan meja, tablet di tangan. Ketika melewati meja Tirta, ia berhenti. Tirta, panggilnya. Ikut saya sebentar. Mereka berhenti di tengah ruangan, bukan di ruang HRD tertutup. Beberapa karyawan pura-pura sibuk, tapi telinga mereka siaga. Saya dengar kamu dipanggil langsung oleh direktur, kata Asmara, suaranya cukup keras untuk didengar banyak orang. Tirta menelan ludah. Iya, Mbak. Beliau hanya menanyakan beberapa hal tentang pekerjaan. Pekerjaan atau orang? Asmara menyipitkan mata. Kamu tahu tidak, di perusahaan ini ada jalur komunikasi yang jelas. Kalau ada masalah, kamu lapor ke atasan langsung dulu, bukan langsung ke direktur. Apa kamu merasa spesial hanya karena latar belakang kamu santri dan kelihatan paling polos? Suasana mengeras. Beberapa orang menahan napas. Saya tidak merasa spesial, Mbak, jawab Tirta pelan. Saya hanya menjawab ketika ditanya. Saya tidak berniat melewati siapapun. Asmara mendekat, jarak mereka kini hanya setengah langkah.
Saya tidak suka pegawai yang main belakang, katanya tajam. Saya juga tidak suka kalau ada yang pura-pura sederhana, pura-pura miskin, tapi di belakang kumpulkan bahan untuk menjatuhkan orang lain. Kamu paham maksud saya? Tirta menatap lantai. Luka lama dari ejekan-ejekan sebelumnya terasa terbuka lagi. Saya tidak mengumpulkan bahan untuk menjatuhkan siapapun, Mbak, katanya dengan suara serak. Saya hanya ingin jujur dalam kerja. Asmara tertawa pendek, keras. Jujur dalam kerja? Ia mengejek. Kamu pikir kamu siapa di sini? Tirta, kamu itu cuma santri miskin yang numpang cari makan di perusahaan ini. Jangan bertingkah seolah kamu pahlawan. Kalau kamu terus terang saja tidak mampu mengikuti ritme kantor, kamu sendiri yang akan tergilas. Kata-kata santri miskin menggema di ruangan. Beberapa orang membelalakan mata, tidak menyangka Asmara akan sekeras itu. Nia menggigit bibir, terasa tidak enak, tapi takut bersuara. Randi menyandarkan punggung di kursinya, menahan senyum puas. Tirta menggenggam pinggiran meja. Dadanya bergemuruh, tapi ia menahan diri. Maafkan saya kalau sikap saya menyinggung, Mbak, ucapnya pelan. Saya tidak bermaksud melewati siapapun. Asmara menghela napas tajam. Mulai hari ini, setiap hal yang kamu kerjakan harus kamu laporkan ke Randi sebagai seniormu. Tidak ada gerakan sendiri, tidak ada lembur sendirian di arsip. Kalau kamu masih melanggar, jangan salahkan saya kalau kamu harus keluar dari sini. Jelas? Jelas, Mbak, jawab Tirta, menunduk. Asmara berbalik pergi. Suara hak sepatunya beradu dengan lantai, meninggalkan jejak dingin di belakangnya. Setelah Asmara pergi, bisik-bisik kembali terdengar. Parah sih, ngomong santri miskin depan banyak orang, gumam salah satu karyawan. Tapi ya, ada benarnya. Anak kayak Tirta itu, kalau tidak diatur bisa bahaya. Tirta duduk lagi, tapi matanya kosong. Ia merasa kecil, sangat kecil. Seolah-olah semua usaha menjaga kejujuran tidak ada artinya di mata orang-orang yang hanya melihat peci di kepalanya dan tas lusuh di punggungnya. Di tengah kegelisahan itu, hatinya hanya mampu berucap pelan, tanpa suara. Ya Allah, kalau aku memang salah, perbaiki aku. Tapi kalau aku benar, tolong kuatkan aku. Ia tidak tahu bahwa kalimat-kalimat hinaan yang dilontarkan Asmara hari itu, kelak diputar kembali di ruang yang sama, namun dengan posisi yang sudah berbalik. Beberapa hari setelah kejadian itu, Asmara semakin sensitif. Setiap laporan yang datang terlambat membuatnya marah. Setiap kesalahan kecil terasa seperti ancaman bagi posisinya. Rumor bahwa kepala divisi keuangan akan diganti membuatnya ingin memastikan, setidaknya, HRD tidak ikut disorot buruk. Pagi itu, Tirta datang seperti biasa. Ia meletakkan tas, mengeluarkan map coklat, dan hendak memasukkannya ke laci ketika Asmara muncul tiba-tiba di samping meja. Itu map yang kamu bawa kemana-mana kan? Tanya Asmara, matanya menyipit. Tirta sedikit terkejut. Iya, Mbak. Ini hanya catatan saya. Buka, perintah Asmara. Beberapa kepala langsung menoleh. Randi menahan senyum, pura-pura membaca email. Maaf, Mbak, kata Tirta hati-hati. Di dalamnya ada dokumen pribadi saya juga. Bukan berarti saya tidak percaya, hanya saja. Asmara mengulurkan tangan, meraih map itu. Tirta refleks menahan. Saya tidak suka pegawai yang menyembunyikan sesuatu. Suara Asmara meninggi. Kalau kamu tidak ada niat buruk, buka saja di depan saya. Atau kamu takut saya tahu isinya? Suasana mendadak tegang. Nia berdiri setengah, Dika menelan ludah. Satpam di ujung ruangan memandang bingung. Mbak, tolong mengerti, ucap Tirta lirih, tetap memegang map. Ada beberapa hal yang sudah saya serahkan ke direktur. Sisanya ini hanya salinan dan catatan saya. Saya bukan tidak mau menunjukkan, saya hanya ingin menjaga amanah. Kata amanah justru membuat Asmara semakin tersulut. Amanah apa kalau kamu bahkan tidak menghargai atasan langsungmu sendiri? Bentak Asmara. Kamu itu bekerja di sini, bukan di pesantren. Jangan bawa-bawa istilah yang kesannya kamu paling suci. Ia menarik map lebih kuat. Tirta memegang erat, map itu hampir robek di bagian pinggir. Selembar kertas terlepas dan jatuh ke lantai. Di kertas itu, terlihat jelas deretan angka,
nomor rekening, dan catatan kecil berwarna merah, nominal tidak wajar, cek ulang. Mata Asmara membelalak. Ia menunduk, mengambil kertas itu. Apa ini? Suaranya menurun tapi dingin. Tirta terdiam sesaat. Ini, catatan pribadi saya, Mbak. Tentang data yang saya anggap janggal. Dan kamu menyimpan semua ini sendiri, tanpa sepengetahuan atasan, tatapan Asmara menusuk. Sebelum Tirta menjawab, suara lain terdengar dari belakang. Ada masalah apa di sini? Semua menoleh. Direktur berdiri di ambang pintu area kerja, didampingi kepala bagian personalia lain. Ruangan mendadak senyap. Asmara segera menegakkan badan, menyembunyikan kertas di tangannya di balik map yang masih ia kuasai setengah. Tidak ada, Pak, jawabnya cepat. Saya hanya mengecek barang bawaan pegawai demi keamanan arsip perusahaan. Direktur melangkah perlahan mendekat. Pandangannya turun ke map coklat yang setengah terlipat di tangan Asmara dan Tirta. Kalau itu menyangkut dokumen perusahaan, sebaiknya dibicarakan dengan cara yang lebih tenang, kata direktur. Ia menoleh pada Tirta. Boleh saya melihat sebentar, Tirta? Tirta melepaskan pegangan pelan. Asmara terpaksa menyerahkannya ke direktur. Direktur membuka map sekilas. Ia sudah mengenali beberapa lembar di dalamnya, sebab salinan utamanya kini ada di mejanya. Ia menutup kembali, lalu mengembalikan map ke tangan Tirta. Map ini aman, ucapnya singkat. Saya yang meminta Tirta menyimpan salinan-salinan ini untuk sementara waktu. Kalau ada yang ingin tahu lebih jauh, bisa datang langsung ke ruangan saya, bukan memeriksanya di ruang terbuka seperti ini. Asmara terpaku. Wajahnya memanas. Maaf, Pak. Saya tidak tahu. Direktur hanya mengangguk tipis. Tidak apa-apa. Lain kali, semua prosedur harus mengikuti jalur yang benar. Termasuk kalau menyangkut HRD, katanya tenang, tapi kalimat terakhirnya terasa seperti peringatan. Ia berbalik, meninggalkan ruangan. Asmara berdiri kaku, sementara beberapa karyawan pura-pura kembali ke pekerjaan masing-masing, walau kepala mereka penuh pertanyaan. Tirta memeluk mapnya lagi, kali ini dengan rasa lega bercampur takut. Ia tidak menyangka direktur akan turun langsung dan membelanya di depan semua orang. Namun ia juga tahu, setelah kejadian ini, sikap Asmara padanya tidak akan semakin lunak. Dan benar saja, ketika direktur pergi, Asmara mendekat dengan rahang mengeras. Jangan senang dulu, bisiknya rendah namun tajam. Kamu mungkin punya perhatian direktur sekarang. Tapi ingat, kamu tetap santri miskin yang kalau salah satu langkah saja, akan jatuh lebih keras daripada yang lain. Tanpa menunggu jawaban, Asmara berlalu. Tirta menarik napas panjang, menatap map coklat di tangannya. Ya Allah, batinnya, kalau ini jalan yang harus aku tempuh, tolong tuntun langkahku. Aku takut, tapi aku lebih takut kalau harus berkhianat pada kebenaran. Hari-hari berikutnya terasa seperti langit mendung yang menunggu pecah. Tidak ada petir, tapi hawa tegang menggantung di udara. Rapat-rapat tertutup semakin sering diadakan. Kepala divisi keuangan lebih sering menempel pada telepon. Suaranya pelan namun nada paniknya sesekali terdengar. Tirta sendiri memilih diam. Ia menyelesaikan tugas seperti biasa, melapor kepada Randi sesuai perintah Asmara, tapi dalam diam ia tetap mencatat. Semakin banyak data yang ia pegang, semakin jelas pola manipulasi yang terjadi, transfer kecil yang dipecah, uang yang seolah mengalir ke vendor padahal mengembalikan ke rekening tertentu. Suatu malam, ketika jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11, kantor sudah hampir kosong. Lampu di sebagian besar lantai sudah dimatikan. Hanya area tertentu yang masih terang, termasuk bagian keuangan tempat Tirta duduk. Ia menatap layar untuk terakhir kalinya, memastikan semua salinan data terenkripsi rapi. Ia mencetak ringkasan terakhir, memasukkannya ke dalam map coklat. Ini sudah cukup, batinnya. Lebih dari ini, bukan tugasku. Setelah selesai, ia berjalan ke musola. Malam itu musola terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari luar koridor masuk lewat jendela kecil, membuat tirai tipis bergetar. Tirta sholat beberapa rakaat, lalu duduk lama dalam sujud terakhirnya. Air mata menetes tanpa suara, membasahi sajadah. Ya Allah, doanya,
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mungkin aku akan dikeluarkan, mungkin aku akan dibenci lebih banyak orang. Tapi jika apa yang kulakukan ini engkau ridho, tolong jaga map ini di tangan orang yang benar. Jangan biarkan aku goyah hanya karena hinaan. Ia terdiam cukup lama, merasakan kelegaan yang aneh. Seolah-olah ia baru saja menyerahkan seluruh masalah ke tangan yang lebih mampu. Ketika ia keluar dari mushola, lorong terasa sepi. Ia berjalan menuju meja kerja mengambil tas. Saat melewati ruang rapat kaca, ia melihat dari celah pintu, kepala divisi dan Randi sedang berdiri di depan papan tulis, wajah mereka tegang. Kalau benar ada audit mendadak, kita habis. Suara kepala divisi terdengar parau. Bapak tenang saja, sahut Randi. Selama tidak ada yang buka mulut, angka-angka itu hanya terlihat seperti kesalahan teknis. Lagi pula, ada banyak orang yang sudah kebagian. Mereka pasti ikut menjaga mulutnya. Tapi pegawai baru itu, santri itu, saya tidak tenang. Tirta mundur setengah langkah, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu pembicaraan itu tentang dirinya. Tanpa menunggu lebih lama, ia memutuskan untuk tidak mendengar kelanjutannya. Ia tidak ingin matanya terbiasa melihat wajah orang yang kelak mungkin akan jatuh. Malam itu, sebelum pulang, ia menaruh map coklat di laci sebentar untuk mengambil barang lain. Tanpa ia sadari, direktur sedang berjalan melewati area kerja menuju lift. Melihat meja Tirta yang berantakan tapi map coklat tertinggal di atasnya, direktur berhenti. Ia mengetuk laci pelan, memanggil satpam. Tolong panggilkan Tirta, katanya. Maaf, Pak, kata satpam, Mas Tirta tadi sudah pulang. Baru saja. Direktur mengangguk kecil. Ia menatap map coklat beberapa saat, lalu mengambilnya. Kalau begitu, saya titip map ini dulu, ucapnya. Kalau besok pagi Tirta tanya, bilang saja saya yang meminjam. Satpam mengangguk patuh. Direktur melangkah ke lift dengan map coklat di tangan, tidak menyadari bahwa langkah itu akan menjadi pemicu badai besar di hari berikutnya. Tirta, di kamar kontrakannya yang sempit, baru tersadar setengah malam bahwa mapnya tidak ada di tas. Ia memeriksa beberapa kali, panik. Ya Allah, jangan-jangan ketinggalan di kantor. Gumamnya cemas. Tapi di tengah kepanikan itu, ada suara lembut di hatinya. Kalau memang map itu harus berpindah tangan malam ini, berarti engkau yang mengatur. Batinnya, mencoba tenang. Aku serahkan pada MU. Ia memejamkan mata dengan gelisah. Malam terasa panjang, tapi ia tahu, esok hari akan lebih panjang lagi. Pagi itu, kantor tidak seperti biasanya. Orang-orang berdandan lebih rapi, beberapa memakai dasi yang jarang mereka pakai. Di papan pengumuman, ada tulisan, rapat evaluasi tahunan, semua karyawan wajib hadir. Tirta datang dengan mata yang sedikit sembab karena kurang tidur. Hal pertama yang ia lakukan adalah membuka laci. Map coklatnya tidak ada. Dadanya berguncang. Astagfirullah, hilang di mana? Ia mencari di tas, di rak kecil, di musola. Tidak ada. Ketika ia hampir putus asa, satpam menghampirinya. Mas Tirta, katanya, tadi malam direktur sempat lewat. Map coklat Mas yang tertinggal di meja, beliau yang bawa. Katanya kalau Mas cari, suruh langsung ke beliau. Ada rasa lega bercampur takut. Baik, Pak. Terima kasih, ucap Tirta. Namun sebelum ia sempat naik ke lantai direktur, pesan singkat beredar lewat grup internal. Semua karyawan diminta segera menuju ruang rapat besar. Tidak boleh ada yang terlambat. Di ruang rapat, kursi-kursi tersusun rapi. Layar proyektor sudah menyala, menampilkan logo perusahaan. Tirta duduk di barisan agak belakang, seperti biasanya. Asmara duduk di depan bersama para kepala bagian. Randi dan kepala divisi keuangan mengambil posisi di tengah, seakan siap dipuji atas kerja mereka selama setahun. Suasana penuh bisik-bisik. Katanya hari ini juga bakal diumumin soal jabatan kepala divisi keuangan. Gumam Dika Kenia. Iya. Kalau Randi naik, wah, makin sombong tuh, balas Nia pelan. Pintu ruang rapat terbuka. Direktur masuk dengan langkah tenang. Semua orang berdiri sebentar sebagai bentuk hormat, lalu kembali duduk. Di tangan direktur, ada beberapa map tebal, dan satu map coklat lusuh yang sangat dikenal Tirta.
Jantung Tirta seperti melompat ke tenggorokan. Selamat pagi, sapa direktur. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk evaluasi tahunan, tapi juga untuk membicarakan satu hal penting yang menyangkut masa depan perusahaan. Ruangan mendadak sunyi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras. Terutama tim keuangan, yang selama ini memegang tanggung jawab besar mengatur aliran dana perusahaan. Randi tersenyum tipis, kepala divisi keuangan mengangkat dagu bangga. Direktur melanjutkan. Namun, beberapa bulan terakhir, saya menerima laporan bahwa ada kejanggalan dalam beberapa transaksi. Awalnya, saya mengira ini hanya kesalahan teknis. Sampai suatu hari, seorang pegawai baru datang kepada saya, membawa map ini. Ia mengangkat map coklat lusuh itu tinggi-tinggi. Semua kepala menoleh. Ada yang langsung mengenali itu map yang selalu dibawa Tirta. Bisik-bisik kecil menyebar cepat, itu map santri miskin itu, kan? Iya, yang selalu dia peluk kemana-mana. Tirta menunduk, wajahnya memanas. Direktur membuka map perlahan. Di dalam map ini, katanya, terdapat salinan data, bukti transfer, dan catatan kecil yang disusun dengan teliti. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Ada aliran dana perusahaan yang tidak wajar, sengaja dipecah, dan dialirkan ke rekening yang tidak semestinya. Suasana ruang rapat berubah seketika. Beberapa orang mengerutkan kening, yang lain menatap satu sama lain. Direktur menatap seluruh ruangan. Hari ini, saya akan membuka beberapa temuan itu di depan kalian semua. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membersihkan. Karena kalau dibiarkan, perusahaan ini akan hancur pelan-pelan oleh tangan orang dalam sendiri. Tirta menggenggam ujung kursi. Asmara memandang map itu dengan mata melebar. Randi merasakan tengkuknya dingin, sementara kepala divisi keuangan tiba-tiba kehilangan rasa nyaman di kursi empuknya. Badai yang selama ini berputar pelan di langit, akhirnya mulai turun ke tengah-tengah mereka. Ruangan rapat terasa semakin sempit ketika direktur duduk, dan meletakkan map-map tebal di meja. Tirta bisa mendengar detak jantungnya sendiri bersaing dengan bunyi pendingin ruangan. Beberapa bulan ini, ujar direktur pelan, saya mengamati ada sesuatu yang tidak beres di laporan keuangan. Dan semua itu mulai jelas setelah saya menerima map coklat ini dari seorang pegawai baru. Ia menepuk lembut map lusuh itu. Suara tepukannya seolah memecah keheningan. Pegawai itu adalah Tirta. Lanjutnya tanpa berputar-putar. Semua kepala spontan menoleh ke belakang. Tirta tersentak kecil. Ia merasa seperti lampu sorot tiba-tiba menembak wajahnya. Nafasnya tersengal. Asmara menatapnya tidak percaya. Yang ada di benaknya selama ini, santri miskin yang sering ia hina, ternyata disebut langsung di depan seluruh karyawan oleh direktur. Randi menggeleng pelan, berbisik pada rekan di sebelahnya. Ini pasti hanya trik. Paling juga untuk menakut-nakuti kita. Direktur berdiri, berjalan mengelilingi meja besar. Ketika saya pertama kali melihat isi map ini, katanya, saya ragu. Mungkinkah pegawai baru yang penampilannya sangat sederhana, yang bahkan sering diejek diam-diam, bisa menyusun bukti sedetail ini? Ia berhenti sebentar, memandang ke arah Tirta. Tapi setelah saya cek satu persatu, saya sadar, Allah kadang memilih tangan yang tidak kita sangka untuk membongkar kebenaran. Tirta menunduk dalam. Sebagian menahan kagum, sebagian menahan iri. Direktur kembali ke depan, membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah ia beri penanda. Di sini, katanya sambil menunjuk, ada deretan transfer ke rekening yang tidak terdaftar sebagai vendor. Nilainya tidak besar dalam satu kali transfer. Tapi jika dijumlahkan, nilainya melampaui batas wajar. Pola ini berulang selama berbulan-bulan. Di layar proyektor, angka-angka yang sebelumnya hanya diketahui segelintir orang kini terpampang besar. Beberapa karyawan menutup mulut, terkejut. Semula saya mengira ini hanya kelalaian input data, lanjut direktur. Tapi berkat catatan merah kecil di pojok kertas ini, saya menelusuri lebih dalam. Ia mengangkat satu lembar, memperlihatkan tulisan tangan Tirta, nominal tidak wajar, sumber harus diperiksa. Di bangkunya, hati Tirta bergetar. Ia tidak menyangka catatan kecil yang ia tulis sambil menahan kantuk lembur malam hari kini, dibaca lantang di hadapan semua orang. Setelah melibatkan auditor independen,
Kami menemukan bahwa rekening-rekening tujuan itu ternyata terhubung dengan seseorang dari dalam perusahaan. Ruangan kembali sunyi. Seolah-olah semua orang menahan napas menunggu nama yang akan keluar. Direktur menutup map pelan. Nama itu akan saya sebut setelah ini, katanya. Tapi sebelum itu, saya ingin kalian semua tahu. Kalau bukan karena keberanian seorang pegawai baru yang dianggap tidak punya apa-apa selain map lusuh dan doa di mushola, mungkin sampai hari ini kita masih tertipu angka-angka di layar. Kata-kata itu menggantung di udara. Di sudut belakang, Tirta menunduk makin dalam, merasakan kedua matanya memanas. Bukan karena bangga, tapi karena ia merasa Allah terlalu baik padanya. Di barisan depan, Asmara merasakan perutnya mual. Ia teringat semua kata-kata yang pernah ia lemparkan ke Tirta. Kalimat yang menyebutnya santri miskin yang numpang makan, sekarang berbalik memantul ke dirinya seperti cermin retak. Direktur menghela napas dan bersiap membuka lembar berikutnya. Ruangan rapat kini bukan lagi tempat evaluasi tahunan biasa, melainkan panggung yang menunggu pengakuan dan kejatuhan. Direktur mengeluarkan beberapa lembar hasil audit yang sudah dijilid tipis. Di sudut kertas tertera cap lembaga auditor yang namanya semua orang kenal. Untuk memastikan, saya tidak hanya mengandalkan catatan internal, ujarnya. Ini hasil audit yang dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun di antara kalian. Ia menempelkan satu diagram di layar. Garis-garis biru menghubungkan berbagai rekening, sementara beberapa titik disorot merah. Lihat titik-titik merah ini, kata direktur. Semua bermuara pada satu rekening, yang kemudian mengalir ke dua rekening pribadi pegawai internal. Suara bergumam mulai terdengar. Beberapa orang mencoba membuka ponsel, tetapi segera ditegur oleh kepala bagian lain. Direktur menyebut sebuah nama. Rekening pertama terhubung dengan Kepala Divisi Keuangan kita saat ini. Kepala divisi terlonjak kecil. Pak, itu tidak benar, ucapnya cepat. Saya yakin itu hanya kesalahan teknis. Mungkin ada hacker yang menggunakan nama saya, atau ada yang memalsukan tanda tangan. Direktur mengangkat tangan, menahan. Silakan jelaskan nanti. Saat ini, saya hanya menyampaikan fakta yang sudah diverifikasi. Ia menyebut nama kedua. Rekening kedua, terhubung dengan Randi, staf senior di tim keuangan. Randi pucat seketika. Ini fitnah, Pak. Ia refleks bersuara. Saya tidak pernah. Direktur menekan tombol. Di layar muncul rekaman tangkapan layar email, jejak login, dan data yang menunjukkan akses dari komputer Randi di jam-jam tertentu. Data ini tidak dibicarakan semalam, ujar direktur dingin. Ini hasil penelusuran berbulan-bulan. Dan awal semuanya, sekali lagi, berangkat dari catatan seorang pegawai baru yang kalian sebut santri miskin. Kata itu bukan disampaikan dengan nada meledek, tapi justru sebagai penekanan betapa rendah hati Tirta dibandingkan perannya yang besar. Nia menutup wajah dengan tangan. Dika hanya bisa memandang kosong. Mereka teringat candaan-candaan mereka sendiri yang sekarang terdengar begitu kejam. Direktur melanjutkan dengan suara pelan namun tegas. Saya tidak akan memutar balik fakta. Selama ini, ada sebagian dari kalian yang ikut menikmati aliran dana ini. Ada yang tahu, tapi diam karena takut. Ada yang pura-pura tidak tahu. Saya tidak akan menyebut semua nama sekarang. Yang jelas, mulai hari ini, perusahaan akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Kepala Divisi Keuangan berkeringat dingin. Randi menggenggam ujung meja, jemarinya bergetar. Dan, tambah direktur, saya ingin kalian tahu, bahwa ketika saya memeriksa map ini pertama kali, tidak ada satupun nama yang disebut Tirta sebagai tersangka. Ia hanya menulis, ada yang tidak jujur di antara kami, saya takut ikut berdosa kalau diam. Suara bergetar lirih terdengar. Beberapa orang menyadari itu suara Tirta yang menahan tangis. Direktur menoleh kepadanya. Tirta, panggilnya. Maju sebentar ke depan. Ruangan bergemuruh pelan. Tirta berdiri dengan kaki sedikit lemas. Ia melangkah ke depan, menatap lantai. Peci hitamnya terasa berat, tetapi ia tetap memakainya. Seakan itu satu-satunya hal yang membuatnya tenang. Ceritakan sedikit, kata direktur, kenapa kamu sampai mengumpulkan ini semua diam-diam? Tirta mengambil napas. Saya, tidak ahli bicara,
ucapnya pelan. Saya hanya terbiasa diajari bahwa uang yang bukan milik kita, walau sedikit, kalau kita diam, akan memberatkan di hari nanti. Waktu saya temukan angka-angka itu, hati saya tidak tenang. Saya takut Allah murka. Suara Tirta bergetar. Ia menahan agar tidak pecah. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya santri yang baru belajar banyak hal. Tapi kalau saya berpura-pura tidak lihat, saya takut jadi pengkhianat. Jadi saya kumpulkan pelan-pelan, bukan untuk menjatuhkan siapapun, cuma supaya Bapak yang lebih mengerti bisa mengecek kebenarannya. Direktur mengangguk pelan. Itu saja yang ingin kamu sampaikan. Iya, Pak, jawab Tirta. Kalau saya punya salah dalam cara saya melangkah, saya siap menerima konsekuensinya. Asal kebenaran tetap bisa muncul. Kalimat sederhana itu membuat ruangan rapat terdiam lebih dalam. Beberapa orang merasakan dada mereka seperti dipukul halus, tapi berkali-kali. Direktur menepuk bahu Tirta, lalu memintanya duduk kembali. Kebenaran memang tidak butuh banyak kalimat, katanya. Yang dibutuhkan hanya keberanian dan keikhlasan. Namun badai belum selesai. Setelah nama-nama pelaku manipulasi disebut, ada satu bagian lagi yang disiapkan direktur. Bagian itu bukan tentang angka, tapi tentang sikap. Dan di bagian inilah, Asmara tanpa sadar sudah berdiri di tepi jurang yang ia gali sendiri. Setelah suasana sedikit mereda, direktur menutup berkas audit dan mengambil satu remote kecil. Layar proyektor berubah hitam sebentar, lalu muncul tampilan dari rekaman kamera pengawas. Sebelum saya tegaskan keputusan perusahaan terhadap pelaku manipulasi data, ujar direktur, ada satu hal lain yang ingin saya tunjukkan. Ini bukan soal angka, tapi soal bagaimana kita memperlakukan manusia di tempat kerja ini. Di layar, tampak sudut ruang kerja terbuka. Date stamp di pojok menunjukkan beberapa minggu lalu. Semua orang menajamkan mata. Rekaman mulai berjalan. Terlihat Tirta berdiri di tengah ruangan, sementara Asmara berdiri di depannya. Suara rekaman tidak terlalu jernih, tapi cukup jelas. Kamu pikir kamu siapa di sini? Tirta, kamu itu cuma santri miskin yang numpang cari makan di perusahaan ini. Kata-kata itu menggema lagi. Kali ini disaksikan dan didengar satu kantor tanpa ada yang bisa pura-pura tidak dengar. Wajah Asmara memutih. Tangannya yang menggenggam pulpen bergetar. Pulpen itu jatuh tanpa ia sadari. Rekaman berlanjut. Terlihat bagaimana Asmara merendahkan Tirta, menuduhnya main belakang, menyebut latar belakang pesantren seolah aib, dan mengancam akan mengeluarkannya dari perusahaan. Di kursinya, Tirta menunduk makin dalam. Ia sendiri tidak menyangka percakapan itu terekam jelas. Ia ingat rasa panas di pipi saat itu, namun kini yang ia rasakan adalah campuran antara malu dan iba. Sesaat setelah rekaman berhenti, ruangan rapat diliputi keheningan berat. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani menoleh ke arah Asmara. Direktur menatap hadirin satu persatu. Ini, katanya pelan, contoh bagaimana kita gagal menjaga martabat manusia di kantor yang kita banggakan. Pegawai yang seharusnya dilindungi justru dipermalukan. Bukan hanya karena latar belakang ekonominya, tapi juga karena ia memilih jalan yang tidak biasa. Ia menatap Asmara. Asmara, panggilnya. Asmara berdiri dengan lutut lemah. Matanya berair, tapi ia mencoba tetap menatap ke depan. Saya tidak menyangka semua ini akan diputar, Pak, ucapnya lirih. Ketika kamu bicara seperti itu, tanya direktur, apa yang ada di pikiranmu? Asmara mengusap sudut mata, berusaha menyusun kata. Waktu itu saya merasa terancam, Pak. Saya pikir Tirta mendekati Bapak untuk mencari posisi. Saya terbawa emosi. Saya tidak bermaksud menyakiti sedalam itu, tapi saya sadar kata-kata saya keterlaluan. Direktur menghela napas. Di perusahaan ini, kami tidak hanya menilai hasil kerja, ujarnya. Kami juga menilai cara seseorang memperlakukan orang lain. Dan apa yang kamu lakukan, apalagi sebagai HRD, sangat bertentangan dengan nilai yang ingin kita pegang. Asmara menggigit bibir, menahan tangis penuh penyesalan. Mulai hari ini, lanjut direktur, kamu tidak lagi memegang jabatan HRD utama. Posisimu diturunkan. Kamu akan pindah ke bagian administrasi dan berada dalam masa pembinaan. Keputusan ini bukan karena kamu tidak mampu,
tapi karena sikapmu perlu diperbaiki. Ruangan bergumam pelan. Bagi sebagian orang, itu adalah hukuman berat. Bagi sebagian lain, itu adil. Bagi Asmara, kalimat itu terdengar seperti vonis yang meruntuhkan semua kerja keras bertahun-tahun. Ia menunduk dalam, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Di dalam hati, ia teringat saat-saat dulu memulai karirnya dengan penuh semangat, ingin membantu orang mendapatkan pekerjaan. Entah sejak kapan niat itu berubah menjadi sekadar menjaga gengsi dan posisi. Direktur menambahkan, suaranya tetap tegas. Dan bagi Kepala Divisi Keuangan serta Randi, efektif sejak hari ini kalian dinonaktifkan dari semua tugas. Kasus kalian akan diserahkan kepada pihak berwenang. Kartu akses kalian diblokir setelah rapat ini selesai. Kepala Divisi duduk lemas. Randi menatap kosong ke arah layar yang kini kembali menampilkan logo perusahaan. Semua ambisi untuk naik jabatan lenyap seketika, diganti ketakutan yang sulit disembunyikan. Di sudut ruangan, Tirta merasakan hawa dingin menyelimuti. Ia tidak merayakan kejatuhan siapapun. Yang ia rasakan hanyalah beratnya menyaksikan bagaimana angka dan sikap bisa menjatuhkan manusia dalam satu hari. Badai yang selama ini berputar akhirnya menurunkan hujannya. Beberapa orang basah oleh rasa takut, yang lain oleh penyesalan. Namun belum semua usai. Ada satu keputusan lagi yang menunggu, keputusan yang menyangkut dirinya sendiri. Setelah keputusan tentang Randi dan Kepala Divisi, Direktur mempersilakan semua duduk lebih santai. Namun tidak ada yang benar-benar mampu santai. Suasana seperti selepas gempa. Bangunan masih berdiri, tapi semua orang sadar pondasinya sempat berguncang hebat. Direktur menatap lembar catatan kecil di depannya. Sebelum kita akhiri rapat, katanya, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin paling penting. Ia menarik napas panjang. Kita sering bilang perusahaan ini menjunjung tinggi profesionalitas dan menghargai setiap individu. Tapi hari ini kita melihat sendiri, tidak semua dari kita memegang itu. Ada yang tergoda uang, ada yang tergoda posisi, ada yang tergoda ego. Tatapannya beralih pada Tirta lalu pada Asmara. Kita punya pegawai yang dianggap hanya santri miskin, tapi justru menjaga kejujuran perusahaan. Di sisi lain, kita punya atasan yang memiliki gaji tinggi dan fasilitas, tapi melukai orang lain dengan kata-kata yang merendahkan. Asmara menunduk, bahunya bergetar pelan. Ia merasa setiap kalimat direktur seperti anak panah yang tepat menancap di titik rapuh dalam dirinya. Asmara, panggil direktur lagi, lembut namun jelas. Iya, Pak, suaranya tersendat. Kalau hari ini kamu berdiri di posisi Tirta, dihina depan banyak orang, dipanggil dengan sebutan yang merendahkan, apa yang kamu rasakan? Asmara menutup wajah dengan tangan. Tangisnya pecah, bukan lagi tangis menahan, tetapi tangis seseorang yang akhirnya melihat bayangan buruk dirinya sendiri. Sakit, Pak, jawabnya lirih. Sangat sakit. Saya, tidak sadar saya selama ini setega itu. Direktur mengangguk pelan. Itulah kenapa kamu harus belajar dari awal lagi. Bukan dari nol di pekerjaan, tapi dari nol dalam menghargai orang. Jabatan bisa kembali, tapi luka di hati orang belum tentu sembuh. Kata-kata itu bukan sekadar hukuman. Itu seperti kalimat yang memaksa Asmara menatap cermin dan menerima bahwa ia perlu berubah. Dan di kursinya, ia memegang lengan sendiri erat-erat, mencoba menahan badai penyesalan yang terlambat datang. Direktur lalu menoleh pada Tirta. Tirta, panggilnya lagi. Tirta berdiri perlahan. Saya tahu, setelah ini, banyak yang menganggap kamu pahlawan, kata direktur. Tapi saya tidak ingin kamu tenggelam dalam pujian. Kamu sendiri yang menulis di catatanmu, bahwa kamu takut Allah murka kalau diam. Bukan karena kamu ingin dipuji manusia. Tirta mengangguk, mata berkaca-kaca. Iya, Pak. Saya tidak ingin apa-apa. Tetaplah seperti itu, ujar direktur. Karena perusahaan ini butuh orang-orang yang takut berkhianat walau tidak diawasi. Ia kembali menatap seluruh ruangan. Keputusan sudah saya sampaikan. Yang bersalah kita proses, yang perlu dibina kita bimbing. Dan yang jujur, kita naikkan derajatnya sesuai porsinya. Suasana hening. Beberapa orang mulai merasakan kelegaan kecil di tengah kepenatan.
Ada yang diam-diam melihat Tirta dengan cara berbeda. Bukan lagi santri miskin yang bisa dijadikan bahan candaan, tapi seseorang yang keteguhannya menyelamatkan tempat mereka mencari nafkah. Di tengah semua itu, Asmara duduk tanpa suara. Ia merasa kursi yang dulu ia duduki dengan bangga kini terasa terlalu besar untuknya. Jabatan sebagai HRD sudah resmi dicabut. Ia tahu setelah rapat ini, namanya akan berganti di sistem, mejanya akan pindah. Satu kalimat direktur terus terngiang di telinganya, jabatan bisa kembali, tapi luka di hati orang belum tentu sembuh. Ia tahu, luka itu bukan hanya di hati Tirta, tapi juga di hatinya sendiri. Rapat akhirnya selesai. Satu persatu karyawan keluar dengan langkah pelan. Tidak ada lagi canda berlebihan, tidak ada tawa keras. Yang ada hanya wajah-wajah letih yang sedang mencerna apa yang baru saja terjadi. Tirta duduk lebih lama di kursinya, menunggu ruangan agak sepi. Ia merasa perlu waktu untuk menenangkan diri. Map coklatnya kini kembali berada di pangkuan, dikembalikan direktur dengan senyum tipis dan ucapan, "Terima kasih sudah menjaganya." Ketika sebagian besar orang sudah keluar, Asmara berdiri perlahan dari kursinya. Ia menghapus sisa air mata, mengambil napas panjang, lalu melangkah ke arah Tirta. Suara langkahnya terdengar jelas di ruangan yang hampir kosong. Tirta menoleh, kaget melihat Asmara berdiri tepat di depannya. "Tirta," panggil Asmara lirih. "Iya, Mbak," jawab Tirta, berdiri sopan. Asmara menunduk, memegang kedua tangannya sendiri. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana," ucapnya pelan. "Saya sudah terlalu sering menyakiti kamu, baik dengan kata-kata maupun sikap. Saya memanggilmu santri miskin, meremehkan latar belakangmu, dan menganggap kamu ancaman. Padahal yang kamu lakukan justru menyelamatkan kami semua." Matanya kembali berkaca-kaca. "Saya benar-benar minta maaf," lanjutnya, suara bergetar. "Bukan karena jabatan saya diturunkan, tapi karena sekarang saya sadar, saya telah melampaui batas sebagai manusia. Saya lupa kalau di balik peci dan tas lusuhmu ada hati yang lebih bersih daripada hati saya yang penuh prasangka." Tirta terdiam sejenak. Ia menatap wajah Asmara yang tampak jauh lebih rapuh daripada biasanya. Tidak ada lagi ketegasan berlebihan, yang tersisa hanya seorang perempuan muda yang sedang belajar mengakui kesalahan. "Mbak Asmara," kata Tirta perlahan, "saya sudah memaafkan bahkan sebelum hari ini." Asmara mengangkat wajah, terkejut. "Kenapa? Kenapa kamu semudah itu memaafkan?" Tirta tersenyum kecil, senyum yang dulu sering dianggap senyum orang lugu. "Karena saya juga pernah diajari, kalau kita ingin Allah mudahkan urusan kita, kita harus belajar memaafkan orang yang menyakiti. Saya pun tidak sempurna. Mungkin kalau saya berada di posisi Mbak, saya juga bisa hilaf." Air mata Asmara jatuh lagi, kali ini bukan hanya karena penyesalan, tapi juga karena kelegaan. Ia merasa beban besar sedikit terangkat. "Terima kasih, Tirta," ucapnya lirih. "Saya akan belajar dari awal lagi. Mungkin kali ini, saya yang harus banyak bertanya padamu tentang bagaimana caranya menjaga hati." Tirta menggeleng pelan. "Kita sama-sama belajar saja, Mbak," katanya. "Saya belajar dari Mbak tentang dunia kerja. Mbak belajar dari saya tentang hal kecil yang pernah saya terima di pesantren. Tidak ada yang lebih tinggi di depan Allah selain yang lebih bertakwa." Di pintu, direktur sempat berhenti melihat pemandangan itu. Ia tidak masuk, hanya tersenyum tipis lalu melanjutkan langkahnya. Baginya, itulah hasil terbaik dari badai hari itu. Bukan hanya terbongkarnya kecurangan, tapi juga melunaknya hati yang sebelumnya keras. Hari-hari berikutnya, kantor perlahan berubah. Aturan tentang etika dan penghormatan sesama karyawan dipertegas. Pelatihan khusus diadakan, bukan hanya soal kemampuan kerja, tapi juga soal empati dan menghargai perbedaan latar belakang. Tirta, yang awalnya berniat tetap berada di posisi staf biasa, dipanggil direktur ke ruangan beberapa minggu kemudian. Di sana, dengan kalimat yang tenang, direktur mengangkatnya menjadi penanggung jawab keuangan baru. Bukan jabatan tertinggi, tapi cukup untuk menunjukkan kepercayaan besar. "Saya takut, Pak," ujar Tirta saat itu. "Takut hati saya berubah kalau terlalu tinggi posisinya." Direktur tersenyum. "Kalau kamu takut hatimu berubah, itu justru tanda kamu siap memegang amanah," jawabnya.
Tirta menerima, dengan syarat ia tetap bisa datang paling pagi untuk membuka mushola dan menjaga waktunya dengan Allah. Direktur mengangguk, bahkan meminta mushola diperluas agar lebih nyaman. Asmara yang kini bekerja di bagian administrasi memulai harinya dengan cara berbeda. Tidak ada lagi tatapan meremehkan ketika melihat pekerja baru. Ia belajar menyapa dengan tulus, menanyakan kabar, dan bahkan sesekali memohon masukan pada Tirta jika hatinya mulai goyah. Di sudut kantor, map coklat Tirta disimpan rapi dalam lemari kecil. Bukan lagi sebagai kumpulan bukti, tapi sebagai pengingat bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mengkilap tasnya, tetapi seberapa jujur dan sabar hatinya. Setiap kali Tirta melewati lemari itu, ia tersenyum kecil. Ya Allah, bisiknya dalam hati, terima kasih karena dulu engkau biarkan aku dihina sebagai santri miskin. Kalau bukan karena hinaan itu, aku mungkin tidak akan melihat bagaimana engkau bisa membalikan keadaan sedalam ini. Dan setiap kali Asmara melihat Tirta berjalan menuju mushola dengan peci hitamnya, ia berbisik pelan di dalam hati yang kini jauh lebih lembut. Memohon kepada Allah agar diberi kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kantor itu tetaplah sebuah kantor dengan target, laporan, dan rapat-rapat panjang. Tapi sejak hari map coklat dibuka, ada sesuatu yang berubah di udara. Rasa saling menghargai yang tumbuh dari luka, dan kesadaran bahwa di balik sebutan santri miskin, kadang tersembunyi kekayaan hati yang tidak bisa dibeli oleh gaji sebesar apapun.